Yesus sebagai perjanjian baru yang dinubuatkan dalam perjanjian lama, menegur Simon, sebenarnya juga para murid, mengapa kamu tidak percaya, atau menarik tangannya lalu mengatakan dia sebagai kurang percaya. Dan ketidakpercayaan itu, saya ulang juga sedikit banyak, tidak membantu menghidupi perjanjian. Tujuan perjanjian kan agar manusia selamat, dengan kata lain bahagia. Tetapi kalau kita tidak menghidupi perjanjian dengan baik, ya buahnya bukan selamat dan bukan bahagia, tetapi yang sebaliknya dari itu. Bacaan pertama jelas, keadaanmu sangat payah, lukamu parah, sakit bisumu tak tersembuhkan. Itu gambaran keadaan yang payah. Dalam bacaan Injil digambarkan Simon yang tenggelam, itu juga hampir parah, payah, membahayakan. Maka saya tawarkan dua hal berbeda tetapi saling berkaitan. Perjanjian erat kaitannya dengan percaya. Banyak hal yang membuat kita menjadi ragu, tidak percaya, tapi bagaimana kita mengupayakan itu supaya tujuan menghidupi perjanjian itu bisa dialami, yaitu keselamatan dan kebahagiaan. Kamu akan menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Tuhan sertamu. Saudari-saudara, selamat pagi. Pengantar, dalam hidup Yesus nilai keyakinan sangat ditekankan. Bukannya yang masuk yang membuat kotor, melainkan yang keluar. Namun keyakinan itu perlu diungkapkan, kalau tidak akan menumpul dan kita bisa menjadi tidak jujur dan tidak wajar. Mari kita awali ibadah ini dengan menyadari kerapuhan kita, menyadari, mengakui dan menyesali keberdosaan kita, seraya mohon rahmat belas kasih kerahiman Allah. Membaca dan merenungkan dua kitab suci, bacaan pertama kitab Nabi Yeremia dan bacaan Injil dari Injil Matius. Saya menawarkan dua hal permenungan, yaitu perjanjian dan percaya. Dua hal yang berbeda, satu perjanjian, satu percaya. Tetapi dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Di dalam perjanjian pasti diandaikan ada percaya satu sama lain. Membaca bacaan pertama, kita diingatkan akan perjanjian Allah. Engkau akan menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu. Ini sebenarnya perjanjian antara Yahweh dengan bangsa Israel, yang diulang bukan hanya satu kali, berkali-kali. Dalam Alkitab, apalagi dalam perjanjian lama, banyak kita bisa melihat perjanjian-perjanjian Yahweh dengan Israel atau umat manusia. Mulai dari Adam, itu sudah ada perjanjian. Contohnya ketika setelah berbuat dosa, engkau akan meremukkan tumit dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan sebagainya itu. Lalu perjanjian dengan Abraham, bicara soal keturunan juga. Lalu perjanjian dengan Nabi Nuh, itu ada ketika air bah. Lalu perjanjian dengan Nabi Yeremia, lalu kemudian Nabi Daud, lalu kemudian sampai perjanjian baru yang dimaksud keturunannya akan meremukkan kepalamu, yaitu Sang Putra yang menjelma menjadi manusia, yang dilahirkan dari Hawa yang kedua atau Hawa baru, yaitu Yesus Kristus sendiri. Ada banyak perjanjian dalam kitab suci. Setidak-tidaknya dicatat setidak-tidaknya minimal 7 bahkan belasan, bahkan mungkin lebih perjanjian yang diulang dan diperbarui. Mengapa diulang dan diperbarui? Karena dalam menghidupi perjanjian itu dari pihak manusia atau diwakilkan oleh Israel atau tokoh-tokoh kitab suci, seringkali terjadi keraguan-raguan dari percaya terhadap perjanjian itu. Bangsa Israel 40 hari juga, 40 tahun bukan hari, dalam perjalanan padang gurun juga mengalami ragu-ragu itu bukan hanya 1-2 kali. Lalu kemudian terjadi lagi komunikasi, terjadi perjanjian ulang lagi. Itu telah dilakukan berkali-kali karena ada keraguan-raguan.
Dalam bacaan Injil yang sudah dinubuatkan sejak perjanjian lama, yaitu Yesus Kristus sendiri, dikisahkan tadi ketika para murid ada di perahu, ada angin sakal, Yesus tidak bersama mereka secara fisik karena ia sedang berdoa. Lalu kemudian ia menampakkan diri berjalan di atas air. Para murid saking paniknya, lalu orang panik itu biasanya pikirannya tidak jernih, demikian pula dengan perasaannya, sehingga tidak cermat ketika pikiran dan hati kalau kacau. Yesus dikira hantu, itu hantu. Lalu Yesus membantu mereka, ini aku, jangan takut. Lalu kata Petrus mewakili murid-murid, jika engkau Tuhan, biarkanlah aku untuk terjun, artinya ke danau dan berjalan. Yesus mengatakan, mari. Lalu kemudian seiring dalam perjalanan langkahnya, Alkitab Injil mencatat mulai ragu-ragu itu Simon Petrus. Lalu dia mulai tenggelam karena keraguan-raguan itu. Lalu Yesus mengatakan, hai engkau yang kurang atau tidak percaya. Ketidakpercayaan Petrus, Simon, itu membuat ia tenggelam. Dan itu membahayakan. Kalau tenggelam ya bisa kelelep, bahasa Jawanya kelelep tenggelam. Dan di danau airnya tidak cetek, bahaya itu. Maka keraguan-raguan itu lawan dari percaya, juga bisa merusak suatu perjanjian. Kita bisa merenungkan perjanjian Anda, suami dan istri, pasangan, perjanjian yang sebenarnya antara pribadi dengan gereja, imamat dan sebagainya. Maka kalau saya merenungkan, tidak selalu menghidupi perjanjian itu selalu sama terus, bahkan semangat kadangkala juga kendor seperti perjanjian umat Israel yang perlu disegarkan. Demikian pula kami para imam setahun sekali setidaknya, ini menjelang pekan suci, juga mengulang perjanjian untuk penyegaran kembali yang sudah kendor atau semakin loyo itu. Ini juga dialami dalam perjanjian lama mau perjanjian baru, murid Yesus maupun umat Israel. Ada pengulangan perjanjian. Yesus sebagai perjanjian baru yang dinubuatkan dalam perjanjian lama menegur Simon, sebenarnya juga para murid, mengapa kamu tidak percaya, atau menarik tangannya lalu mengatakan dia sebagai kurang percaya. Dan ketidakpercayaan itu, saya ulang juga, sedikit banyak tidak membantu menghidupi perjanjian. Tujuan perjanjian kan agar manusia selamat, dengan kata lain bahagia. Tetapi kalau kita tidak menghidupi perjanjian dengan baik, ya buahnya bukan selamat dan bukan bahagia, tetapi yang sebaliknya dari itu. Bacaan pertama jelas, keadaanmu sangat payah, lukamu parah, sakit bisulmu tak tersembuhkan. Itu gambaran keadaan yang payah. Dalam bacaan Injil digambarkan Simon yang tenggelam, itu juga hampir payah, membahayakan. Maka saya tawarkan dua hal berbeda tetapi saling berkaitan. Perjanjian erat kaitannya dengan percaya. Banyak hal yang membuat kita menjadi ragu, tidak percaya, tapi bagaimana kita mengupayakan itu supaya tujuan menghidupi perjanjian itu bisa dialami, yaitu keselamatan dan kebahagiaan. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Melihat Yesus berjalan di atas air, para murid takut dan berteriak-teriak. Tapi Yesus berkata, tenanglah, akulah ini, jangan takut. Tuhan sertamu.
Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudari-saudara, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah kita diutus. Terima kasih.